dimiliki seseorang. Hak kita sebagai warga negara diantaranya hak mendapatkan pendidikan yang layak, hak mendapatkan perlindungan hukum, hak mendapatkan pekerjaan yang layak, hak menikmati lingkungan yang bersih. Kewajiban kita sebagai warga negara. Kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, kewajiban kita sebagai warga negara diantaranya mematuhi aturan norma yang berlaku dalam masyarakat, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat, menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal, membantu tetangga yang terkena musibah, dan menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Tanggung jawab kita sebagai warga negara diantaranya menjaga keutuhan wilayah NKRI, mengembangkan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Selanjutnya, Bapak akan membahas tentang jenis usaha yang dikelola sendiri dan kelompok. Tentunya jenis usaha yang dikelola sendiri di masyarakat Indonesia beragam-ragam. Di antaranya petani, contohnya petani padi, jagung, dan sayuran. Yang kedua peternak, contohnya ternak kambing, sapi, dan lain-lain. Yang ketiga pedagang, contohnya pedagang asongan, elektronik, pakaian, dan lain-lain. Selanjutnya Bapak akan membahas tentang jenis usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Di antaranya firma. Firma yaitu usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang. Nah, di firma ini biasanya anggota firma bertanggung jawab secara penuh atas risiko kerugian firma. Yang kedua, perseroan terbatas adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham ini sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atau penyetoran modal. Yang ketiga, persekutuan komanditer, yaitu badan usaha yang didirikan sekurang-kurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Pada SIPI ini terdapat 2 jenis, yaitu sekutu yang aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif ini berperan sebagai investor dan pengelola, sedangkan sekutu pasif berperan hanya sebagai investor saja. Koperasi. Koperasi yaitu badan usaha yang beranggotakan orang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Tujuannya yaitu menyejahterakan anggotanya. Dan yang terakhir, badan usaha milik negara, yaitu badan usaha yang dikelola oleh negara sepenuhnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi diantaranya produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan barang atau jasa. Contohnya, padi diolah menjadi beras. Guru melakukan kegiatan produksi menghasilkan jasa, mendidik dan mencerdaskan siswa. Yang kedua, kegiatan distribusi, yaitu kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen melalui proses jual beli. Dan yang terakhir, kegiatan konsumsi, yaitu suatu kegiatan memakai atau menghabiskan barang untuk memenuhi kebutuhan. Tugas di pembelajaran 3 dan 4 ini yaitu mencari informasi 2 usaha produksi. Dan yang kedua, mengidentifikasi kegiatan ekonomi yang ada di halaman 97. Nah, contohnya mencari informasi usaha proses produksi. Contohnya, nama usaha gorengan.
Benda atau jasa yang diusahakan atau hasilnya adalah bala-bala. Proses produksinya yaitu sayur-sayuran berupa kubis, wortel, dan bumbu lainnya, kemudian ditambahkan tepung dan sedikit air. Setelah itu dicampurkan dan sehingga menjadi adonan. Setelah menjadi adonan, kemudian digoreng dan siap untuk dipasarkan. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.